Halo, saya Imel. Saya Thomas. Saya Ardi. Dan kami dari 10 to 5. Dan kita sekarang berada di Ngontrak Ngobrol Abstrak. Abstrak. Baik. Jadi single terbaru ini baru aja rilis bulan kemarin. Dan ini single yang bercerita tentang perpisahan tapi juga ada harapan. Karena di kisah yang ada di Sirna ini real story. Dan dari situ aku ambil pelajaran bahwa ketika kita punya masalah ada baiknya kita harus sharing masalah kita ke orang yang kita percaya gitu. Kita adain ritual-ritual ya? Aduh, ritual apa? Oh enggak ya? Enggak ya? Oh enggak ya? Enggak lah, cuman jujur aja kita juga sebetulnya baru sadar bahwa ternyata tanggal launchingnya Sirna tuh kan tanggal 5 kan, tanggal 5. berdekatan sama tanggal 10 Oktober gitu kan. Jadi ketika ya memang mungkin orang menganggapnya wah ini dipas-pasin ya atau gimana, sebenarnya sih enggak juga, cuman memang kebetulan ini adalah isu yang lagi sering dibahas gitu kan, isu yang memang lagi mungkin jadi highlight gitu ya buat orang-orang terutama yang muda-muda bahkan yang anak-anak juga gitu. Jadi ya alangkah pas banget sih sebetulnya gitu ketika kita rilis lagu ini, lalu juga orang juga sedang ditingkatkan awareness-nya mengenai mental health gitu. Ya banyak sih, tapi mungkin gini, gak semua orang tahu cerita asli dari lagu ini kali ya. Mungkin orang yang mendengarkan berpikir bahwa lagu ini adalah lagu perpisahan biasa gitu ya, atau lagu patah hati seperti biasa. Cuman, ini bukan biasa ya? Nggak biasa, ini spesial banget karena berarti PBB, perpisahan bukan biasa? Bukan biasa, betul. Oke. Bisa. Karena yang punya lagu pun pas launching tuh dateng gitu loh dia, dan maksudnya dia kayak ngerasa bahwa ya ngerasa terhormat juga kali ya gitu, bahwa akhirnya kisah dia bisa jadi satu inspirasi untuk single 10 to 5 gitu. Jadi ya ya menyenangkan lah. Lebih ke ngantri sih kayaknya. Ngantri giliran. Iya. Oh kita pengennya secepatnya sih, tinggal nunggu ada yang nyumbang aja. Donasi maksudnya. Oh iya. Kan sih, kalau kita nggak lupa ya. Cek, ntar udah keburu sibuk terus lupa. Mudah-mudahan sih pengen ada MV. 2023. Amin. Ya. Itu masih misteri. Yang belum terpecahkan. Iya. Akan. Tahun depan sih pastilah. Maksudnya emang udah dirancang kayaknya nih memang tahun depan pas lah gitu buat kita ngeluarin album gitu. Iya. Pernah lah. Sering banget sih. Oh kalau Hujan sih di Tangerang. Oke, perih. kalau aku sih seperti kita tahu ya, Indonesia kayak malam tahun baru tuh selalu hujan ya kan. Nah, Iya benar. 10 to 5 itu ini memang sih ini sebelum masa mereka masuk 10 to 5 ya. Tapi ini paling gong banget. Aku inget banget 10 to 5 pernah malam tahun baru di Setiabudi tuh Kuningan ya, iya Kuningan. Terus karena memang mereka tidak mempersiapkan karena akan hujan, jadi memang eventnya itu outdoor di tamannya gitu. Jadi show must go on. Aku dalam keadaan megang mic yang kalau dipikir-pikir sih sekarang nekat juga ya gue. Takut iya, makanya kesetrum atau apa gitu. Terus akhirnya hujan-hujanan gitu, terus keliling-keliling air mancur. Aku inget banget, kayak aku juga gak paham sih kenapa. Malah main hujan ya? Malah seneng ya? Iya. Jadi kayak pawang, bingung banget ya. Tapi itulah, Guling-gulingan gitu. hujan-hujanan kita pernah lah ya. Sering sih, berkali-kali ya. Pernah dong, pernah lah. Bohong. Masa. Pasti sering nulis email love. Iya kan. Gak pernah. Soalnya aku gitu. Zaman sekolah aku sering banget jadi ketua kelas, jadi nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah. Oh.
Berarti anehnya sekarang ya? Bukan pas sekolah. ghosting. Pernah lah. Masa lu gak pernah? Nggak pernah. Sama temen sendiri? Apa? Sama temen sendiri. Oh iya dong. Lu semua mesti jawabnya pernah Iya, dong. Ya udah deh, pernah deh. Pernah lah. Dipaksa dong. Iya, pernah. Ya, pernah. Jadi kayak ini kejadiannya sebenarnya di pandemi sih, makanya mungkin lagu ini juga pas Relate banget ke untuk kita ya. menggambarkan situasi itu di mana salah satu member itu ya menghilang aja gitu, maksudnya nggak ngabarin atau apa, tiba-tiba kayak nggak bilang lagi ada masalah atau apa, dihubungin nggak bisa, kayak di WhatsApp nggak reply gitu, lalu ya udah tiba-tiba gone aja gitu. Dan maksudnya di situ kita sadar bahwa oh mungkin ini cara dia menyampaikan dia mau quit dari band gitu, tapi mungkin nggak tahu gimana cara ngomongnya, atau mungkin juga dia lagi marah atau gimana. Tapi intinya dari situ kita memutuskan ya udahlah biarin aja dia pergi gitu. Ya udah itu aja sih. Oh begitu tuh namanya di ghosting ya kalau begitu. Itu Ya? ghosting, Iya, itu hilang. ghosting banget, gak ada Oke, jejak oke, gitu. oke. Kayak doi lah, asik. Asik. Pernah lah. Ini jujur ya. Oke. Apa? Kesepian ya. Ya kesepian nggak. Apalagi pas pandemi kan, kayak kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, ya kesepian lah. Bener. Biasanya kita setiap minggu selalu ngumpul, malam selalu main, misalnya manggung segala macam, terus tiba-tiba di rumah sendirian gitu ya. Walaupun tetap ada keluarga sih, tapi ya kesepiannya beda lah, maksudnya apa, ada rasanya beda lah. Oh, Nggak pernah. kok saya mulu dia dong? Gue nggak pernah. Oh lo nggak pernah? Aku pernah. Apa ya? Capek, lebih ke capek dengan mungkin dengan drama industri kali ya, maksudnya ya kayak Ini mah alasan kita sama, berarti satu orang aja yang itu. Sama iya lebih kayak capek menghadapi drama industrinya aja sih, maksudnya tuntutan, lalu kayak masalah-masalah kecil yang kadang dibesar-besarkan gitu, jadi ya itu yang bikin lelah sih kadang-kadang. Masalah Kayak internal. iya, masalah internal udah pas. Jadi kadang-kadang kayak pengen, aduh boleh gak sih gue kayak pengen besok bilang, aduh gue udah gak mau nyanyi lagi gitu, udah deh, atau gak misalnya gue keluar dari band, atau gak udahlah bandnya bubar aja gitu. Jadi ya momen itu sih selalu ada memang, kalau ketika udah momen frustasi banget gitu ya. Pernah muncul lah gitu, ibaratnya Ten to Five 18 tahun, selama 18 tahun ini mungkin terbesar keinginan untuk berhenti itu mungkin ada 3-4 kali kayaknya tuh selama 18 tahun gitu. Jadi ya cuman kembali lagi ya istirahat dulu, duduk dulu, berpikir, Sama-sama bikin anaknya. karena yakin gitu, terus kan kayak yang lihat album-album foto lama kita gitu kan, kayak semua dokumentasi video dan lain-lain gitu, lalu ya akhirnya oke, ada sedikit semangat lagi, ada sedikit gue cuma emosi doang nih kayak gitu, ya udah. Jadi ya kayaknya sulit sih untuk benar-benar berhenti dari musik ya, kalau ditanya gitu sulit sih. Sama, karena kita fasenya barengan emang. Sebenarnya dua cowok ini lumayan cuek sih. Enggak, aku pemalu. Enggak, mungkin kayak lebih cuek yang kayak cuek yang kayak misalnya Cuek nggak peduli ya? santai Apa gitu. gimana? Oh kalau nggak Siapa peduli ya? Enggak, kayak enggak, siapa? Kayaknya kalau nggak peduli, aku pedulian banget. Kamu loh. juga kadang-kadang cuek, dia juga kadang-kadang cuek. Tapi aku tuh anaknya pedulian banget sih. Yang Au, Itu kan menurut lu. dua cowok ini cuek sih, kadang-kadang bisa cuek banget sih. Oh, Oh. saya itu saya. Enggak lah. Kok itu aku lah. lah. Ibu gitu. Saya. Ibu ini lah. Saya standby. Kalau menurut aku email. Iya. Karena dia seorang ibu kan. Sudah terbiasa di rumahnya harus standby, jadi di band juga kebawa kayak gitu.
Standby juga. Jadi kalau Mama. misalnya Siaga. kita Siaga, minta, bener. mah gajian, oke, standby. Kayak tadi ya. Iya. Iya, yang perempuan juga. Bersemangat ya, bersemangat. Justru kita yang laki-laki Itu tuh mah kalem. itu nggak ada gitu. lawan kayak kalau itu. Nggak ada lawan kayak kalau itu. Justru kita yang laki-laki pada kalem. Oh udah. Oh, udah. Kalau nggak terbiasa kita nggak gajian. Yang paling susah Thomas dibilangin bisa sih kadang-kadang sih. Thomas bisa batu sih. bisa. Dalam hal apa ya? Oh Misalnya- macam-macam, emang batu aja. Enggak, aku lebih ke pelupa aja gitu. Habis dibilangin terus lupa gitu. Tadi dibilangin apa ya gitu. Jadi, Iya. Itu yang bikin jadi kesannya kayak batu padahal ya itu lupa gitu. Iya. Intinya sebetulnya nggak batu, cuman kayak batu. Oh saya. penyayang. Penyayang. Kita semuanya sih penyayang. Penyayang kita semua penyayang sih. Kayak maksudnya nggak ada yang paling tapi caringnya sama sih. Untuk fans 10 to 5, untuk 10 to 5 lovers yang udah 18 tahun setia selalu mendengarkan lagu-lagu kita, nggak pernah menyerah sama kita meskipun kita kadang menyerah dengan dunia entertainment ini. Terima kasih. Terima kasih banyak pastinya. Mungkin contohnya seperti salah satu yang bekerja di sini ya, di gedung ini ya. Itu Betul, dia betul, betul. itu Mas dia Ipeng. salah satu dari sekian lovers yang kayaknya nggak pernah menyerah sama 10 to 5, selalu punya faith sama 10 to 5 gitu kan. Oh. Jadi sarange untuk Ibeng ya kan. Dari yang nice banget sampai nyebelin nah itu. Nah itu dari yang nice banget sampai nyebelin. Tapi nggak apa-apa. Itu kita lebih menerima apa adanya juga sih. Dan untuk semuanya yang mungkin pengen dengerin lagu Sirna bisa didengerin di mana aja, di semua digital music platform udah ada untuk video lirik. Kalau misalnya kalian belum nonton boleh langsung aja ke YouTube channelnya 10 to 5, like, comment, dan subscribe. Nanti yang pasti juga kalau misalnya pengen tahu update jadwalnya 10 to 5 langsung ke Instagramnya aja @1025band.